Halo Sobat Cuan, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Lama nggak bikin video, di sini saya akan melanjutkan video tentang update saham per hari ini, tanggal 30 Desember 2025. Jadi ini udah closing market ya di hari terakhir tahun 2025. Semoga di tahun ini porto Sobat Cuan hijau dari awal tahun sampai akhir tahun, dan semoga di tahun 2026 juga sama. Kalau kita lihat sebelum kita bahas ke beberapa saham yang cukup menarik ya, di sini kita lihat IHSG mengalami kenaikan secara year to date itu kurang lebihnya 20%-an lebih ya. Setelah di awal tahun itu downtrend parah, kemudian harga sahamnya naik bahkan sempat all time high lebih dari 5 kali. Nah, untuk sekarang IHSG juga masih sangat uptrend ya. Kemudian closing per hari ini itu adalah 0,03%. Ya, kemudian untuk berikutnya untuk IHSG akan kemana? Kalau misal nanti akan melanjutkan penguatan, maka kenaikan berikutnya ada di area 8.700. Jadi semoga aja di kuartal pertama 2026 itu bisa menyentuh level 9.000-nya. Semoga saja. Tapi kalau misal seandainya IHSG mengalami koreksi dulu karena sudah rally panjang, maka potensi penurunan dalam jangka menengahnya atau terdekatnya itu di 8.450-an ya, di sini sesuai di level MA50-nya. Ini untuk IHSG. Jadi masih sangat-sangat uptrend ya. Lanjut, seperti biasa kita akan bahas 4 saham ya yang hari ini cukup trending. Tapi sebelum itu 2 saham saya akan mereview dari Kak Ahmad Fahrizal ya, saham Bufa dan saham MTEK. Sebelumnya terima kasih yang sudah komen-komen ya. Buat Sobat Cuan yang lain, kalau mau komen request saham apapun juga dipersilahkan. Dan mohon maaf buat Kak Ahmad Fahrizal, saya baru sempat bikin videonya, jadi semoga aja masih relate ya dan masih relevan. Oke, Bufa sama MTEK kemungkinan Kak Ahmad itu sudah punya sahamnya ya. Jadi untuk Bufa sendiri, setelah Kak Ahmad tanya itu kan 2 hari turun nih ya, terus hari berikutnya tuh naik. Kalau kita lihat memang Bufa sahamnya udah mengalami kenaikan ya sejak awal tahun, itu pasti saya yakin sudah ribuan persen. Nah, untuk sekarang closing per hari ini harga sahamnya udah memotong ke atas ya dari MA5-nya, artinya ciri-cirinya udah rebound gitu. Kalau misal Kak Ahmad udah punya di harga atas, di atas 1.500 ya, maka saya sarankan buat wait and see dulu. Ini jadi level resisten ya dalam jangka dekatnya. Kalau berhasil breakout dari 1.500, maka akan ada potensi menuju puncak sebelumnya, minimal ke 1.800 dulu ya. Syukur-syukur bisa ke 1.835 atau bahkan ke 2.000. Tapi kalau misal udah punya di area segini ya, kemudian nggak berhasil break 1.500, maka akan ada potensi mungkin bisa sideways dulu ya di area sini 1.200 naik turun. Ini untuk saham Bufa karena kenaikannya memang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya di sini masih menunggu untuk golden cross ya. Histogramnya masih warna merah tapi sudah pink ya di sini. Artinya penjualannya itu sudah mulai berkurang. Nah, di sini kalau kita lihat di sini volumenya juga sama ya. Volumenya menurun, kemudian hari ini hijau, volumenya naik. Nah, ini bisa jadi sentimen atau positif ya saham Bufa ini. Jadi gitu ya. Ini untuk Bufa akan uptrend lagi itu tunggu breakout dari 1.500 menurut saya. Kalau misal nggak berhasil, maka akan ada potensi turun ya, atau mungkin bisa sideways dulu ya. Bagi Sobat Cuan yang udah punya di harga di bawah 1.000 mungkin ya, maka bisa di hold dulu. Ini untuk Bufa. Lanjut saham yang kedua, di sini ada saham MTEK ya. Kita pilih untuk saham Indonesia aja.
Saham MTEK seperti di video saya sebelumnya ya, bisa dicari aja lah ya, dimana saham MTEK itu sudah breakdown dari level supportnya di sini ya, 1150. Nah, di sini harga sahamnya turun disertai volume yang kenceng, dari MACD-nya juga sudah dead cross ya, di sini kelihatan. Kemudian harga sahamnya ketahan nih di 1085. Kemudian selain itu, kalau kita lihat news yang terbaru ya, bahwa MTEK ini akan membawa anak usahanya IPO, yaitu video.com. Setelah kemarin sukses Supa ya berhasil IPO, sekarang akan membawa anak usahanya lagi video.com untuk IPO. Jika itu memang benar terjadi, maka akan ada potensi bisa rebound lagi ke atas. Tapi kalau itu nggak terjadi ya, bisa koreksi dulu ya. Koreksinya potensi ke 950 karena memang kenaikannya udah cukup tinggi. Jadi ini momen krusial ya Sobat Cuan ya, khususnya buat Kak Ahmad sini nih, 1085 lah atau 1070 sini ya. Kalau 1070 berhasil di breakdown turun, maka akan ada potensi ke 950 atau minimal ke 1000 dulu sebagai angka psikologisnya. Jadi kalau yang udah punya ya bisa wait and see dulu, atau mungkin bisa cut loss dulu kalau misal mau diputerin ke saham yang lain. Karena saham yang lagi trending ya, khususnya di akhir tahun 2024 itu saham perkapalan. Ini untuk dua saham yang posisinya memang lagi downtrend ya. Mungkin dari Sobat Cuan beberapa ada yang nyangkut di Bufa atau MTEK gitu ya. Nah itu bingung. Nah kurang lebih itu area support sama resisten. Lanjut saham yang cukup menarik hari ini, yang pertama itu ada saham Humi. Saham Humi ya, saham perkapalan. Ini membentuk pattern yang namanya adalah bullish pennant ya. Bullish pennant ini sudah terkonfirmasi breakout disertai dengan lonjakan volume, dari MACD-nya juga sudah golden cross ya. Artinya di sini akan ada potensi mengalami penguatan lebih dalam lagi, penguatan lebih tinggi lagi, maksudnya itu ya. Kemudian bagi Sobat Cuan yang udah punya sahamnya di bawah 180-an, saya rasa masih bisa di hold aja selama masih uptrend gitu, selama masih terjaga di atas 185. Kalau yang beli di harga atas 270 sampai 278, saya rasa masih bisa naik ya untuk perdagangan hari Jumat nanti tanggal 2, dimana untuk target penguatan jangka menengahnya berdasarkan pola di sini ya, itu ada penguatan ke 300 ke sini. Nah sini nih ya, jadi masih ada penguatan ke 300. Yang baru masuk hari ini mungkin masuk di 232 seperti saya ya, masuk di hari ini saya masih hold gitu, karena akan ada potensi penguatan ke situ ya. Jadi yang baru masuk sekarang beli sore jual pagi mungkin ya. Nah ini nih ada potensial upside sampai ke 316%-an lah gitu ya. Untuk batasi resiko tentunya di sini ya, kalau closing di bawah ini area resisten di pola bullish pennant ini, maka bisa batasi resiko. Tadi sempat closing ya, sempat turun sini saham-saham perkapalan, kemudian yang berhasil rebound lagi naik ya itu saham Humi. Ini untuk saham Humi ya, jadi yang udah punya di harga atas mungkin 278 bisa di hold dulu, karena masih akan ada potensi menuju ke 300 berdasarkan pattern bullish pennant-nya. Yang udah punya area bawah, harga bawah sini atau sini ya mungkin ya, itu masih bisa di hold dulu. Lanjut saham yang kedua masih sama, saham perkapalan ya. Sahamnya adalah Boat. Di sini membentuk pattern continuation juga ya. Nama patternnya adalah ascending triangle.
Nah, jadi ini membentuk area resisten datar, kemudian supportnya itu semakin menyempit ke atas. Nah, untuk konfirmasinya saya sarankan kalau breakout di atas 230. Sebenarnya hari ini hampir breakout ya, tapi karena ditutup merah, closing merah, breakoutnya nggak jadi. Ya, jadi ada potensi mungkin hari Senin, hari Jumat tanggal 2 Januari itu bisa breakout di atas 230, dan kalau berhasil breakout maka akan ada potensi kenaikan ke sini. Ya, seandainya breakout di atas 230, potensi 22% ke 280 sampai 282. Ini untuk saham buat ya. Batasi resikonya di mana, Bang? Batasi resikonya di sini. Jadi ambil aja kita posisi buy ya di sini 220 untuk closing hari ini. Kemudian batasi resiko itu di MA5 nya 210. Jadi kalau closing di bawah 210 atau 208 ya, 208 aja, maka bisa batasi resiko. Targetnya kemana? Kalau terkonfirmasi breakout itu ke 280 sampai 282. Secara risk to reward masih cukup menarik untuk jangka menengahnya ya. Ini untuk dua saham perkapalan yang masih cukup menarik. Satu udah terkonfirmasi breakout, satunya lagi ada potensi konfirmasi breakout continuation ya. Patternnya namanya adalah ascending triangle. Semoga bermanfaat ya Sobat Cuan, dan seperti biasa ini disclaimer ya, bukan rekomendasi atau bukan ajakan beli atau jual suatu saham. Ini hanyalah berdasarkan analisis teknikal ya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar nantinya Sobat Cuan bisa mendapatkan notifikasi yang lebih update tentang perkembangan saham setiap harinya.